Selamat datang kembali di channel Gosip Selebriti paling update, tempat di mana kamu bisa mendengar kisah-kisah nyata dari dunia hiburan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Hari ini, kita akan membahas sebuah momen kecil namun sangat bermakna antara Fuji dan Verrell Bramasta. Sebuah kejadian yang tidak disorot kamera besar, tidak dipublikasikan lewat Instagram, tapi diam-diam menyentuh hati para fans mereka. Kejadiannya terjadi kemarin malam, usai Fuji menyelesaikan sesi live TikTok bersama brand keresahan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesi live itu berjalan lancar, penuh tawa dan promosi produk. Namun siapa sangka, setelah semua lampu mati dan layar dimatikan, ada satu cerita manis yang baru saja dimulai. Inilah cerita tentang Fuji yang menunggu di lobi gedung usai live, dan Verrell yang datang menjemput dengan sikap protektifnya yang pelan tapi mengikat. Sebuah perhatian sederhana, namun mampu membuat para fans kembali percaya bahwa cinta mereka belum selesai. Pukul 19.00 WIB, Fuji tampil ceria dalam live TikTok bersama brand lokal yang tengah naik daun, keresahan. Bertempat di salah satu studio kecil di daerah Cipete, Fuji duduk santai di depan kamera, mengenakan blus pastel dan makeup natural yang membuat wajahnya terlihat segar. Selama hampir 1 jam, ia berbincang dengan host, membahas produk, membaca komentar netizen, dan menjawab beberapa pertanyaan random. Aura Fuji malam itu begitu tenang, profesional, dan tetap ramah seperti biasanya. Live berakhir sekitar pukul 20. Setelahnya, tim produksi mulai berkemas. Beberapa kru menawarkan untuk memesan kendaraan untuk Fuji, namun ia menolak dengan sopan. Ia bilang sudah ada yang akan menjemput. Orang itu adalah Verrell. Menurut sumber dekat mereka, Verrell sudah mengetahui jadwal live Fuji sejak siang. Bahkan sebelum Fuji selesai, Verrell sudah mengirim pesan, "Nanti aku jemput ya, jangan naik kendaraan sendiri." Fuji hanya membalas dengan emoji senyum dan satu kata, "Oke." Sekitar pukul 20.15, Fuji sudah turun ke lobi studio. Ia duduk di sofa panjang yang menghadap ke pintu kaca. Di luar, malam mulai turun dengan angin yang sedikit dingin. Beberapa motor berlalu lalang, tapi belum ada tanda-tanda mobil Verrell. Ia duduk diam. Sesekali membuka ponsel, lalu menutupnya lagi. Tidak banyak bicara. Tidak menunjukkan ekspresi kecewa. Hanya menunggu. Dengan sabar. Waktu berlalu. 20 menit, 30 menit. Pukul 20.45, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan pintu lobi. Tanpa klakson. Tanpa bunyi mesin keras. Hanya berhenti dengan tenang. Dari dalamnya, Verrell keluar dengan langkah cepat namun tetap tertib. Ia mengenakan jaket hitam dan celana jeans santai. Wajahnya sedikit lelah, tapi matanya tetap penuh perhatian. Begitu pintu kaca terbuka, Verrell langsung berkata dengan nada pelan tapi tegas, "Yuk, masuk ke mobil. Udah malam." Fuji sempat tersenyum. "Tadi macet ya?" Verrell hanya mengangguk. "Lumayan. Tapi aku nggak mau kamu nunggu lama-lama sendirian." Ia kemudian membukakan pintu mobil untuk Fuji, dan mempersilakan masuk tanpa banyak bicara. Fuji pun duduk dengan tenang. Di dalam mobil, suasana hening sejenak. Verrell menyalakan musik lembut dari playlist favorit mereka berdua. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya Verrell bertanya, "Capek nggak live-nya?" Fuji menjawab, "Lumayan. Tapi seru." Lalu Verrell meliriknya sebentar. "Besok kosong kan? Istirahat aja. Jangan kebanyakan ambil job." Kalimat itu sederhana, tapi punya makna dalam. Seolah menunjukkan bahwa Verrell masih memperhatikan setiap detail dari hidup Fuji. Ia tidak hanya datang menjemput, tapi juga memikirkan kesehatan dan waktu istirahat Fuji. Perjalanan menuju rumah Fuji tidak terlalu lama. Tapi selama itu, Verrell tidak lepas fokus. Ia mengemudi sambil sesekali memastikan Fuji nyaman. Dan ketika mereka sampai di depan rumah, sebelum Fuji turun, Verrell berkata satu hal yang membuat hati banyak fans bergetar. "Maaf ya telat. Tapi aku akan selalu datang buat jemput kamu. Kapanpun. Dimanapun." Fuji hanya tersenyum. Tidak menjawab, tapi ekspresi wajahnya cukup untuk menunjukkan bahwa kalimat itu masuk ke dalam hatinya. Ia turun, melambai singkat, dan masuk ke dalam rumah. Verrell tetap duduk di mobil beberapa detik, memandang pintu rumah Fuji yang tertutup perlahan. Lalu ia tancap gas, kembali ke rutinitasnya. Tapi malam itu,
Ada satu bagian dari dirinya yang tidak ia bawa pulang. Perhatiannya tertinggal di situ, bersama Fuji. Malam itu mungkin biasa saja bagi sebagian orang. Tapi bagi fans Fuji dan Pharrell, itu adalah momen yang membuktikan bahwa cinta bukan tentang pamer, bukan soal status, bukan juga soal siapa yang mengunggah siapa di media sosial. Cinta adalah tentang siapa yang datang ketika kamu menunggu. Tentang siapa yang tetap muncul meski jalanan macet. Tentang siapa yang tahu kamu lelah, dan ingin memastikan kamu istirahat. Pharrell mungkin bukan sosok yang gemar menunjukkan segalanya di depan kamera. Tapi lewat tindakannya malam itu. Datang menjemput Fuji, menyuruhnya masuk mobil karena sudah malam, dan memperhatikan waktu istirahatnya, ia telah memperlihatkan cinta dalam bentuk yang paling nyata. Dan Fuji, yang sabar menunggu di lobi tanpa mengeluh, memperlihatkan kepercayaan. Sebuah kepercayaan yang hanya dimiliki oleh orang yang tahu, bahwa dirinya dicintai, tanpa harus diucapkan setiap saat. Apakah ini pertanda mereka akan kembali menjalin hubungan lebih dari sekadar teman dekat? Atau memang, cinta mereka tak pernah benar-benar berakhir? Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, selama perhatian seperti ini masih ada, kisah mereka masih layak untuk terus kita ikuti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan satupun update terbaru tentang Fuji, Pharrell, dan selebriti lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.